Ya, selamat sore sahabat Nusa Channel dimanapun Anda berada. Kali ini saya sudah sampai di rumah salah satu tokoh sejarawan di Kota Lasem, yang beliau juga salah satu keturunan daripada etnis Tionghoa. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja bincang-bincang dengan dia. Selamat sore, Kang. Selamat sore. Ya, ingin bincang-bincang sedikit kami dari Nusa Channel. Untuk itu saya dan tim kesini mau menggali informasi tentang Lasem dan siap. sekitarnya. Nama dan asalnya? Saya nama asli Muhammad Al-Mahdi. Teman-teman Lasem biasa memanggil Kohlam. Ya, seperti itu. Saya kelahiran di Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem, ya, Rembang. Jadi asli Lasem. Lasem ya. Ya. Terus untuk keseharian usahanya apa? Saya sehari-hari jualan donat. Ya. Itu Dipasarkan atau dititipkan gimana? Sistemnya konsinyasi ya, saya titipkan di pedagang-pedagang tenongan di Desa Sumber Girang sama beberapa warung kopi yang ada di Lasem. Untuk kesehariannya berarti tidak melayani luar kota ya? Belum ya. Selain itu, dalam usaha donat adakah aktivitas lain selain di usaha di rumah? Saya kalau sudah free ya, sudah tidak bikin donat, biasanya saya aktif di komunitas. Nah, saya banyak yang saya di komunitas banyak sekali di Lasem yang saya terlibat di dalamnya. Salah satunya saya aktif di Paguyuban Pelestari Pusaka Bre Lasem. Nah, itu komunitas pelestari ya, heritage, Pelestari budaya ya pelestari heritage ya, budaya termasuk ya heritage juga ya. Terus aktif di Yayasan Lasem Kota Cagar Budaya. Jadi terus ada lagi, saya juga aktif di Yayasan Lasem Heritage Foundation. Jadi saya banyak aktivitas di komunitas di Lasem. Ya. Selain dari aktivitas di luar rumah dan di komunitas-komunitas, adakah aktivitas lain nggak? Misalkan guide atau ya. apa gitu? Ya, jadi kalau di Yayasan Lasem Kota Cagar Budaya ya, saya sering memandu jelajah. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen jelajah, saya sebagai pemandunya. Jadi kadang tiap bulan itu saya bisa jelajah dua kali ya. Kadang ya paling lama sekali, tapi bisa dua kali, kadang bisa 3 kali memandu jelajah teman-teman Lasem yang pengen tahu soal sejarah situs-situs yang ada di Lasem, bahkan di Kabupaten Rembang. Terus kalau yang di Yayasan Lasem Heritage Foundation, saya kebanyakan di guide-nya, pemandu wisata. Terus dari guide itu sendiri, kira-kira untuk jelajahnya itu ada fee atau free? Ada fee-nya ya. Ada fee-nya ya. Ya, dari yayasan kan saya saya ditamu kan dari yayasan ya. Ini dengar-dengar dari teman-teman itu Kohlam
keturunan Tionghoa, apakah benar? Kelihatannya seperti itu. Jadi gini, kalau saya mau cerita ya, Ya. sebenarnya memang ada keturunan Chinese-nya ada, tapi dari ibu. Jadi leluhur ibu saya itu dari Tiongkok, yang putri. Jadi biasanya kan orang Lasem itu keturunan Tiongkok, tapi yang laki-laki ya. Jadi dari Tiongkok laki-laki menikah sama putri Lasem, terus beranak pinak, sampai sekarang. Tapi kalau saya kebalik, jadi keturunan ibu saya, leluhurnya lah, nah itu yang putri dari Tiongkok, terus menikah dengan lelaki Lasem ya. Jadi yang putri dari asli dari Tiongkok menikah dengan orang Lasem. Berarti yang yang terdahulu, yang putri itu juga ikut ke sini atau gimana? Atau yang putranya ke Tiongkok? Enggak. Atau yang putri Tiongkok ke sini ya? ke sini ke Lasem. Jadi mungkin ini ya, sampai di wajah saya ya, yang agak ini ada kemiripan sampai ke anak saya. Jadi wajahnya juga ini menurun ke anak saya. Bisa dijelaskan kok tentang orang Tiongkok itu kok bisa sampai ke sini itu bagaimana ceritanya? Kalau kita mau menggali sejarah ya, kenapa di Lasem kok terkenal dengan pecinan, terkenal dengan orang-orang Tiongkok. Sebenarnya di catatan Lasem itu masih ada, seperti di sejarah kawitane wong Jawa lan wong Kanong, itu salah satu buku kuno yang ada di Lasem, itu menyebutkan bahwa Pendeta Fahien itu saat perjalanan dari India mau ke Tiongkok, itu kapalnya terkena badai, terus terdampar di pelabuhan Pucang Sulo, itu pada tahun 412. Jadi kerajaan Pucang Sulo itu sekarang ya Lasem ini. Jadi kapalnya terdampar, terus terdampar di pelabuhan Pucang Sulo. Nah, Pucang Sulo ini letaknya di Lasem sebelah timur selatan, Tenggara Lasem. Tepatnya di ini, Desa Warugunung, dekat Gunung Bugel. Nah, dulu di situ merupakan pelabuhan Pucang Sulo. Nah, Pendeta Fahien itu mendarat di situ. Nah, tahun 412. Jadi kedatangan orang Tiongkok di Lasem itu sebenarnya sudah lama sekali. Jadi hubungan Lasem dengan Tiongkok itu terjalin pada tahun-tahun itu. Nah, kemudian disusul sekitar tahun 1400-an ya, kalau nggak salah, itu Laksamana Cheng Ho mendarat kapalnya di pelabuhan Regol dengan nahkodanya Binangon. Nah, cerita tentang Laksamana Cheng Ho yang berkunjung di Lasem itu juga tercatat di buku Carita Lasem. Nah, dari situlah masyarakat Cina itu mulai banyak di Lasem. Nah, terus ditambah lagi peristiwa Perang Kuning tahun 1741 kalau nggak salah ya. Itu kan ada pembantaian etnis Tionghoa di Batavia karena pembatasan jumlah penduduk Cina ya. Nah, itu kan pemerintah Belanda mengeluarkan aturan yang tinggal orang-orang Cina yang tinggal di Jawa disuruh membuat surat izin tinggal, permit ya.
Nah, berhubung ini apa, mungkin mahal, terus banyak yang protes, nah, akhirnya terus jadi ini apa, rusuh. Nah, terus ada pembantaian etnis Tionghoa di Batavia. Terus yang selamat itu lari ke timur sampai ke Semarang, terakhir di Lasem. Nah, di Lasem itu para imigran ya dari Batavia itu aman karena dilindungi sama Adipati Lasem Tionghoa Muslim, namanya Oi Engkiat. Nah, para imigran tuh dilindungi ya, akhirnya menetap di Lasem, dan itu menjadikan warga Cina ya, Tionghoa di Lasem semakin banyak. Akhirnya sampai sekarang Lasem itu ya kayak seperti ini. Ada yang mengatakan Lasem banyak apa orang-orang keturunan ya, peranakan. Terus bangunan-bangunan di Lasem juga masih banyak ditemui, bangunan yang berarsitektur Cina seperti itu. Ya, terus untuk kalau boleh tahu kok, untuk agamanya Kohlam itu apa kok? Kalau saya sejak kecil Muslim ya, jadi kalau ibu orang tua Muslim ya, jadi dulu sebenarnya ya pendatang orang-orang Cina yang datang ke Lasem itu kebanyakan Muslim. Jadi kayak Cheng Ho sendiri itu kan Muslim ya, jadi saya perkirakan itu rombongannya juga Muslim. Jadi pada awalnya itu orang-orang Tiongkok yang datang ke Lasem itu kebanyakan Muslim. Terus mungkin pada masa Perang Kuning itu ya, tahun 1741 kalau nggak salah ya. Nah, itu baru orang-orang Cina yang non Muslim mungkin baru masuk. Terus kok selain dari keseharian di rumah, usaha donat, dan juga di luar rumah ada komunitas, selain itu ada hobi-hobi yang lain tuh? Ya, saya itu kan hobi jelajah. Saya itu suka jelajah, naik gunung, terus masuk hutan, terus jalan ke situs-situs. Nah, biasanya kalau saya jalan ke situs-situs itu ya, nah itu saya biasa sering menemukan apa uang-uang kuno. Nah, misalkan saya jalan-jalan itu biasanya saya apa lihat ke bawah terus. Nah, itu kebetulan saya bisa dianggap sering menemukan uang kuno di lokasi-lokasi situs. Nah, penemuan-penemuan itu saya kumpulkan ya dari dulu sampai sekarang, meskipun uang yang agak nggak begitu kuno ya, itu tetap saya ambil. Pokoknya asal ada uang jatuh saya ambil. Ya, seperti ini ya. Seperti ini. Ini mulai ada VOC ya, ada VOC. Mana VOC tadi? Nah, ini ya VOC ini ya. Ini kalau dibersihkan pakai apa ya, nah itu bisa kelihatan bagus ini. Nah, terus ini uang koin Cina, ini koin Cina. Koin Cina. Terus ini yang Jawa, uang Jawa yang gini tuh, yang bulat-bulat ini uang Jawa, yang kotak-kotak ini uang Cina. Nah, terus ada uang Diponegoro juga, ada Diponegoro.
Ini nggak saya rawat, jadi ya apa? Nggak ini nggak jelas. Kalau saya cuci, saya rawat yang menarik ini. Jadi saya nggak ngerawat, makanya saya kumpulin gitu aja. Terus selain uang kepeng, saya juga suka ini sama uang kertas kuno. Nah, ini beberapa koleksi uang kertas kuno ini. Nah, ini didapat dari mana Kak, uang kertas ini? Ya Kak, ini uang Malaysia. Waktu saya kerja di Malaysia, dulu nyimpen banyak, tapi terus bosen ya Dijual. ya Dikasihkan orang. nggak tahu, pokoknya hilang satu persatu. Nah, tapi kalau uang yang agak bagus ini sengaja saya simpan, saya rawat nih. Ini di antara koleksi saya. Iya. Sekedar seneng aja. Selain hobi jelajah dan koleksi uang seperti ini, ada hobi apa lagi Kak? Saya juga hobi menulis saya. Menulis Ya. Jadi gini, saya itu sebenarnya nggak bisa menulis. Ya, nggak bisa menulis. Soalnya nggak ada background menulis, itu nggak ada, saya nggak suka. Jurnalis nggak ada. Saya baca buku itu juga nggak tertarik. Tapi berhubung saya sering jelajah, terus saya sering mandu tamu, saya dituntut untuk menghafal cerita. Nah, cerita-cerita itu yang saya simpan di memori bertahun-tahun, akhirnya saya punya pikiran untuk saya tulis. Tujuannya agar nanti bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau sudah saya tulis buku ini kan bisa dibaca orang, nah, bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah itu, jadi sekarang kegiatan saya tambah menulis buku. Nah, ini diantara buku yang saya tulis ya. Ini judulnya Menyibak Sejarah Kopi Lelet Khas Lasem. Nah, ini kalau diceritakan sejarah kopi Lasem, ini panjang sekali, menarik sekali. Nah, ya. Terus kayaknya pernah ada workshopnya ya Kak? Seperti ini ya. Ada. Terus ini profil pusaka Lasem. Nah, ini isinya sekitar 78 foto situs, terus ada keterangan sejarahnya. Profil pusaka Lasem. Terus profil pusaka Panjor. Ini juga isinya foto-foto situs yang ada di Panjor semua, sekecamatan Panjor. Lah, terus ada buku kisah perang Lasem, santri, priayi dan Tionghoa, tapi sudah habis terjual. Nah, terus ini Masjid Jami Lasem, tinjauan makna filosofi dan arsitektur. Jadi Masjid Lasem itu dulu sebenarnya masjid yang kuno sekali, antik. Lantainya terakota, terus mustokonya dari tanah liat yang dibakar. Nah, ini juga menarik sekali Masjid Lasem ini kalau dipelajari. Nah, jadi semua buku ini itu saya tulis sendiri, terus saya ketik sendiri, terus saya cetak sendiri, jadi buku seperti ini. Menarik sekali. Nah, semua itu otodidak, belajar komputer ya otodidak, belajar nulis otodidak, belajar ngeprint sampai nyetak, jilid semua otodidak semua. Tapi banyak teman-teman yang tertarik. Jadi ya saya juga puas bisa membuat karya untuk Lasem. Nah, ini salah satu karya saya di bidang sejarah yang khusus saya persembahkan untuk orang-orang Lasem. Terus
Terlepas dari itu semua, kira-kira harapan apa Kong untuk Lasem ke depannya seperti apa? Lasem ini kan terkenal kota batik, kota santri, terus kota tua, kota toleransi, terus macam-macam lah. Sekarang malah ada yang baru ini, kota fashion, kota fashion. Nah, dari semua itu kayaknya pemerintah ini memberi istilahnya Stimulan ikon apa ya, nama tersendiri lah ya ini cari apa? ya Lasem Kota Pusaka. Nah, jadi enggak Lasem Kota Santri, Lasem Kota Toleransi, Lasem Kota Batik, Lasem Kota Macam-macam. ya, cukup satu Lasem Kota Pusaka. Nah, sebentar lagi nih 2 bulan lagi nah itu Lasem mau dibangun sebagai kota kawasan Lasem Kota Pusaka ya. Jadi Lasem mau dibangun kawasan kota pusaka. Nah, pembangunan sebentar lagi mau dilaksanakan. Nah, harapan saya mudah-mudahan semua itu lancar, terus tidak ada permasalahan, tetap kondusif. Jadi Lasem bisa ramai, terus tertib, bangunannya ditata rapi, nanti tamu-tamu wisatawan banyak, terus para pedagang-pedagang bisa terjual, ya bisa dagangnya bisa laku, terus perekonomian meningkat. Jadi harapan saya itu masyarakat Lasem harus mendukung dengan program pemerintah ini. Kita harus mendukung biar Lasem itu bisa terkenal, terus perekonomian terangkat gitu. Ya, terima kasih Kang atas informasinya yang telah diberikan pada sore hari ini. Ya, sahabat Nusa Channel dimanapun Anda berada, hari ini saya sudah bersama tim bincang-bincang seputar Lasem dengan sejarawan dari keturunan Tiongkok ya, dengan harapannya agar kota Lasem bisa dapat untuk menjadi kota pusaka yang kondusif dan meningkat perekonomiannya. Terima kasih atas atensinya. Dari Misa Ansori dan Iqbal Mahdi mengabarkan.